Solusio plasenta. Kalau ditunda lagi, akan terjadi pendarahan hebat. Segera lakukan operasi caesar. Keluarga, segera tanda tangan. Suami, aku sudah tidak tahan sakit. Cepat tanda tangan. Segera siapkan operasi. Gawat, ibu hamil mengalami pendarahan hebat. Percepat. Sudah berusaha maksimal, ibu hamil pendarahan hebat. Bayinya tidak selamat. Kalian rumah sakit ini tidak berguna ganti cucuku. Di mana anakku? Di mana bayinya? Aduh, apa dosa keluarga Li ini? Bayinya meninggal. Sayang, ibu gagal melindungimu. Nona Xiao, mertuamu hanya membayar biaya medis untuk 3 hari. Hari ini harus pulang. Baik. Aha, Orang itu lari masuk rumah sakit, bongkar rumah sakit ini sampai habis, cari sampai ketemu. Mati atau bantu aku, pilih salah satu. aku bantu kamu. Parah, ternyata datang lagi sekelompok orang. Mengacaukan urusanku. Hahaha, mau menangkap orang, malah ketahuan selingkuh, rumah sakit ini, mainnya seru ya, ayo, cari ruangan berikutnya, hahaha. Bang, sepertinya ada bau darah. Perempuan lagi haid, baunya pasti kuat, cepat pergi. Aku tidak suka berhutang pada orang lain. Kalau mau sesuatu, hubungi aku. In Lie. Kenapa namanya familiar sekali? Hahaha. Xiao Wan, ambil daging banyak-banyak. Jangan sampai dia diuntungkan. Li Huanzong, siapa cewek ini? Xiao Wan, cepat makan biar tubuhmu pulih. Kedua cucu laki-lakiku yang gemuk. Cucu laki-laki. Sebenarnya ada apa ini? Kandunganmu sendiri tidak subur. Menikah 7 tahun. Bahkan tidak melahirkan seorang anak pun. Yang hamil adalah Xiao Wan. Itu anak kembar laki-laki. Li Huanzong, anak kita baru saja meninggal. Kamu sudah tidak sabar membawa perempuan lain yang hamil. Xiao Wan akan tinggal di rumah selama ini, kamu yang merawatnya. Li Huanzong, mimpi saja. Tidak mau merawat? Ya, baik, kalau begitu kita bercerai. Cerai baik. Siapa yang enggak cerai? Dia bukan laki-laki. Cerai boleh bayar dulu biaya makan selama 7 tahun, dan sewa rumah, hitung dengan jelas. Kepala ibumu yang dihitung. Aduh, Dasar perempuan busuk kamu berani cerai, pergi tanpa harta, Sudah sebulan kok masih nggak ngerti omongan orang, udah bilang ribuan kali, Pak He semua proyeknya bernilai miliaran. Urusan rumah tangga seperti ini, kasus perceraian receh, dia nggak mau ambil. Nona, tolonglah, kasihanilah. Aku benar-benar ada urusan mendesak, cuma ingin ketemu Pak He sebentar. 2 menit aja. Cuma 2 menit. Kau ambil kasus yang di luar itu. Biaya konsultasiku semenit saja, 1 juta, menyuruhku, menangani kasus perceraian. Udah, aku kalah sama kamu, aku ambil, oke, aku benar-benar takut padamu. Oke. Maaf Nona, silakan ikut saya ke sini untuk istirahat, Pak He sebentar lagi datang. Hei, Tuan Qin, jangan-jangan kau suka sama cewek ini. Hei, jangan melotot, minum teh. Wah, sekarang Grab aja sekompetitif ini, Maybach aja jadi ojek. Maaf, aku salah naik mobil. Gak salah, antar dia pulang. Kamu yang di rumah sakit waktu itu? Mau apa kamu? Mau apa?
Aku cuma nggak mau lihat perempuan cemberut, berdiri di pinggir jalan, muka masa merusak pemandangan. Mulut orang ini pedas banget, kayak habis makan mesiu. Soal kejadian waktu itu, aku berhutang nyawa padamu. Mulai sekarang, kalau butuh apa, bilang aja. Aku bisa bantu. Tidak perlu. Tuan Qin, kejadian waktu itu sudah kulupakan, dan tolong jangan lagi seperti ini. Tiba-tiba muncul, mengganggu hidup orang lain. Semoga kau nantinya jangan menyesali kata-katamu hari ini. Tenang, anakku begitu hebat. Dia, Xiao Mengying, tanpa kamu, pasti bisa dapat yang lebih baik. Dia nggak akan tega cerai sama kamu. Jangan merasa hebat sendiri. Cerai harta bersama. Yang jadi hakku, nggak boleh kurang sedikit pun. Kau masih minta harta, menikah 7 tahun. Semua itu bukan hasil kerja anakku, nggak ada hubungannya sama kamu. Dulu aku nggak sadar kau setebal muka ini, uang muka rumah ini dari tabungan pensiun ibuku, sedangkan tidak bekerja anakmu dulu nangis sambil berlutut. Memohon aku di rumah merawatnya, ijazah D3-nya lebih rendah dari S1, ku siapa yang kasih dia keberanian pura-pura hebat? Kau masih berani membantah? Tuh, makanya aku bilang, kok tiba-tiba berani minta cerai. Ternyata ada orang ketiga. Nah, coba lihat, perempuan ini membuatmu selingkuh. Bukan, aku nggak. Nah, kau perempuan tidak setia, belum cerai, sudah main dengan laki lain, hari ini aku bakal bunuh kamu. Qin Lei bilang, laki lain ini dari mana kau dapat? Ini kartu nama Tuan Qin, orang terkaya. Saya Li Huanzong dari perusahaan konstruksi ibu kota. Ada janji, tidak ada tapi. Apa-apaan? Kau merendahkan orang. Bagus kamu, Xiao Mengying. Ternyata sejak dulu sudah dekat dengan Qin Ye, pohon besar itu. Asal aku dapatkan bukti kalian berdua diranjang. Pasti bisa kendalikan Qin Ye. Nanti, proyek perusahaannya pasti bisa aku pilih sesuka hati. Gua jadi kaya. Kamu tidak mau tanda tangan juga percuma. Tunggu surat panggilan pengadilan saja. Hei, bangun. Xiao Mengying, kamu kenapa sebenarnya? Panas banget. Baik, lihat. Aku bakal menyebarkan bukti kalian. Biar kamu hancur reputasi. Baik, Li Huanzong, ya kan? Berani sekali ya. Sampai berani menjebak aku. Qin Ye, kalau Anda benar-benar suka wanita ini, silakan bawa saja. Hanya minta Anda beri kesempatan. Biarkan saya mengerjakan proyeknya. Li Huanzong, kamu bukan manusia. Kamu yang membawaku ke sini. Kamu akan mati buruk. Aduh, Kau dengan sikap begini pantas nego sama aku? Berani juga ancam aku dengan foto? sungguh, bukan saya yang mau menjebak Anda. Dia, Xiao Mengying yang menyuruh saya, lihat SMS ini. Saya tidak punya. SMS itu palsu. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Palsu? Katakan, kenapa di HP kamu ada SMS alamat hotel yang kamu kirim padaku? Baju tidur ini di tubuhmu, kamar ini, bukankah itu semua aturanmu? Kalian suami istri, satu jadi polisi baik, satu jadi polisi jahat, aktingnya bagus ya. Buang 2 orang yang mengganggu ini. Keluarkan semuanya. Ying kupikir kamu akan bercerai dengan Huanzong karena diperlakukan tidak adil. Ternyata, kamu yang melakukan hal memalukan seperti ini. Bagaimana kamu bisa melakukan tindakan yang tidak pantas? Ibu, kenapa ibu ada di sini? Bukan seperti yang ibu kira, ini Li Huanzong yang menjebakku. Ibu, lihat wajahku. Aku periksa ponselnya dan temukan dia sering berhubungan dengan pria lain. Kali ini, akhirnya ketahuan, tapi malah dipukuli oleh orang yang dia ajak. Ibu, jangan dengar omongannya, aku benar-benar tidak. Semua, sini lihat. Wanita ini berselingkuh saat menikah, ketahuan, tapi masih membantah, sungguh tidak tahu malu.
Tuan Qin yang barusan Tuan suruh saya selidiki kejadian tadi malam masih diselidiki? Tidak usah. Ibu. Cepat, telepon 120 hotel bintang ibuku pingsan. Pasien mengalami pendarahan otak akut, harus segera dioperasi, kalau tidak, nyawanya terancam. Biaya operasi, 500.000, segera siapkan. Li Huanzong, kumohon, tolong kumpulkan uang dulu untuk selamatkan ibuku. Selamatkan apanya? Dia kan bukan ibu kandungku, kenapa aku harus bayar? Betul, kalau bukan karena putrinya selingkuh, masa kami harus menangkap basah? Orang tuanya pingsan karena marah. Mati pun itu salahnya sendiri. Operasi ini tidak boleh dilakukan. Siapa yang mau operasi, dia yang bayar. Keluarga, ini masalah jiwa, utamakan kesembuhan dulu. Biaya pengobatan pakai uangmu, bilang sama kamu, hari ini siapa yang berani operasi? Aku akan tidur di lantai dan tidak pergi. Kelihatannya baik dan tenang, kenapa bisa melakukan hal seperti ini? Sampai membuat ibu kandungnya marah. Seperti ini, malah minta keluarga suami bayar pengobatan. Sungguh tidak malu, menurutku, laki-laki ini juga kejam. Tapi kalau dipikir-pikir selingkuh duluan siapapun pasti tidak mau bayar, kan? Kalau tidak berbuat salah keluarga suami pasti tidak akan setega ini, kan? Aku salah. Nanti pasti aku ganti. Tolong selamatkan ibuku dulu. Jangan begitu, kalau mau selamatkan dia, tanda tangani ini dulu. Keluar tanpa harta, dan putus hubungan denganku, maka aku tidak akan halangi dokter. Tanda tangan atau tidak? Kalau tidak, sekarang aku akan cabut selang oksigennya. Aku tanda tangan. Tapi kalian berani menyentuh satu jari pun ibuku, aku akan lawan kalian sampai mati. Kau tahu diri, soal ibumu bisa operasi dengan lancar atau tidak itu tergantung pada usahamu sendiri. Wanita tua ini. Jangan harap pakai uang keluarga Li 1 sen pun. Dokter, cepat operasi ibuku, uangnya akan kucarikan. Kak, minumanmu. Wah, bukankah ini juara penjualan baru kita? Baru 2 minggu udah rebut pelanggan karyawan lama. Hebat juga ya. Keahlianku adalah merekomendasikan minuman bagus ke pelanggan, bukan seperti orang yang cuma pilih yang mahal buat nipu. Kalian pasti nggak ngerti arti tulus. Pura-pura suci. Penjual minuman di klub, siapa sih yang nggak manfaatin pelanggan kaya? Kalian. Hei, akhir-akhir ini kamu sering hindari kita, ya? Ke toilet juga suka muntah. Jangan-jangan hamil? Beneran hamil? Ternyata benar hamil. Tapi anak ini nggak bisa dipertahankan. Sekarang aku nggak punya uang. Harus kumpulin biaya operasi untuk ibu. Beberapa hari lagi digugurkan aja. Jangan sembunyi, ngaku aja. Apa bener hamil? Bilang aja kamu akhir-akhir ini aneh. Kalau hamil, cepet angkat kaki. Penjual minuman di klub mana ada yang hamil kerja? Jangan ganggu bisnis kita. Aku nggak hamil. Omong kosong. Keluarin barang di sakumu. Ayo lihat, apa itu tes pack? Bukan urusan kalian. Lepasin aku. Lepasin aku. Ini urusan pribadiku. Kalau masih main tangan, aku panggil polisi. Berhenti semua. Jam kerja malah ribut-ribut, kayak apa? Mau dipecat, ya? Bu manajer hamil. Betul, Bu. Cepat pecat dia. Jangan sampai ganggu kinerja kita. Betul, tamu juga risih lihatnya. Betul apanya? Jam kerja malah nganggur. Ngobrolin apa di sini? Cepat balik layani tamu. Kalau masih omong kosong, bonus semua dipotong. Terima kasih, Bu. Tenang saja. Saya pasti kerja dengan baik. Tidak akan menghambat pekerjaan. Terima kasih apa? Aku bilang sama kamu, Mengying, sejak hari pertama kamu datang, aku sangat percaya padamu. Asal kamu mau ikut aku, bukan cuma pertahankan pekerjaan, aku langsung pindahkan kamu ke ruang VIP. Komisinya naik 3 kali lipat. Terima kasih, Bu. Baik hati sekali. Saya di ruang utama sudah nyaman. Tidak perlu pindah. Sok Suci, Lepaskan. Tolong. teriak sekeras apapun, tidak ada yang peduli. Hari ini kamu harus ikut aku, mau tidak mau.
Bagaimana bisa dia? Kalau dia tahu, setelah malam itu di hotel, aku hamil. Tuan Qin, bagaimana Anda bisa datang? Semua salahku karena tidak mengawasi anak buahku. Membiarkan pelayan yang tidak tahu diri ini mengganggu kesenangan Anda. Aku tanya, apa yang baru saja kau lakukan padanya? Gadis ini memecahkan minuman keras edisi terbatas milik tamu, dan masih berani mengelak. Aku sedang mendidiknya. Tuan Qin, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia bahkan mencoba kabur diam-diam, kami menahannya. Bukan hanya itu, tadi dia juga mendekati ruang VIP, mau merayu bos di dalam. Diusir keluar masih ngotot. Aku tidak. Aku sama sekali tidak menyentuh minuman keras apapun. Apalagi merayu siapapun. Kalian sengaja memfitnahku. Memfitnah? Kau ini belum bercerai, tapi sudah hamil. Siapa yang mau memfitnahmu? Kayaknya, suamimu sudah tidak menginginkanmu lagi, makanya kau kesini mencari pria kaya. Berani bicara sembarangan lagi, aku akan menghabisimu. Tuan Qin, tenanglah. Anak ini mulutnya nakal, jangan ambil pusing dengannya. Wanita ini memang tidak pantas. Dalam pernikahan tidak tenang, aku akan mengusirnya sekarang juga. Pasti tidak akan membuatnya mengganggu pandangan Tuan. Tuan Qin tidak bicara. Apa kau pantas bertindak? Seret beberapa orang ini ke bawah, jangan sampai kulihat lagi. Terima kasih, Direktur Qin. Bagaimana kau bisa berada di tempat seperti ini? Belum bercerai sudah berani? Aku hanya untuk mengumpulkan biaya operasi ibuku. Ikut aku ke ruang VIP, bicara jelas-jelas. Minumlah sedikit air, kamu terlalu gugup. Ibumu dirawat di rumah sakit, Li Huanzong tidak peduli. Dia bukan hanya tidak peduli, tapi juga membawa selingkuhan dan mengusirku keluar, tidak memberiku 1 sen pun. Aku tidak punya pilihan. Makanya aku kesini jual minuman untuk biaya operasi. Li Huanzong si pecundang itu. Kalau begitu, anak di perutmu itu punya Li Huanzong. Kalau bukan punya dia, apa punyaku? Tuan Qin, vitalitas sperma Anda sangat rendah. Peluang hamil alami kurang dari 1%, hampir tidak mungkin punya anak. Sudahlah, temani aku main 2 ronde. Kalau menang, aku pinjamkan 50.000 untuk biaya operasi. Kalau kalah, jujur bilang padaku anak itu punya siapa. Cantik, saran aku mending jangan judi. Tuan Qin main kartu tidak pernah kalah. Malam ini kalau kamu kalah, bukan cuma ngomong doang ya. Gimana kalau kakak pinjami dulu? Lagi pula kamu kan akrab sama Tuan Qin? Nanti suruh dia bantu. Zhao Feng. Jangan. 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 Kamu menang. Padahal aku mau bantu dia urus perceraian. Tahu-tahu hamil anak si pecundang itu suaminya. Perempuan bodoh. Nona Xiao, kondisi ibumu tiba-tiba memburuk. Kamu harus bayar uang jaminan 100.000 sekarang juga. Siapkan penanganan darurat. Saing mengerti. Saya akan segera mengumpulkan uang. Di sini ada 2 juta. Pakai ini dulu untuk selamatkan ibumu. Ini soal nyawa, jangan buang waktu. Bos Qin, uang ini kebanyakan. Bagaimana saya bisa membayar kembali? Saya akan menukar chip jadi uang. Lalu pinjam lagi dari teman. Pasti bisa terkumpul 100.000. Saya benar-benar tidak bisa terima uang sebanyak ini dari Anda. Ibumu sekarang berada di ambang pintu kematian. Kamu masih hitung-hitungan ini? Apa harga diri yang penting? Atau nyawa yang penting? Atau, kamu takut kalau ambil uang saya,
Susah menjelaskan ke Li Huanzong. Bukan, saya hanya tidak mau berhutang budi sebesar ini pada Anda. Nanti bagaimana cara membayarnya? Cukup? Jangan pura-pura lagi. Ambil chipmu dan pergi sekarang. Jangan main drama di depanku. Uang ini saya tolak. Bahkan kalau harus jual darah, saya tidak akan memohon padamu lagi. Mas Qin, kamu kenapa? Tadi kan baik-baik saja, gadis itu kelihatannya tidak seperti pura-pura. Tuan Qin, apa Anda salah paham pada Nona Xiao? Dia bilang anak itu setelah kejadian di hotel. Mungkin, Aku dan dia hanya satu malam itu. Kamu bilang anak itu, kemungkinan besar anakku, atau kemungkinan besar anak suaminya? Sayang, jangan salahkan ibu yang tega. Ibu benar-benar tidak punya pilihan. Nenekmu masih di ICU setiap hari harus bayar banyak uang. Ibu bahkan tidak bisa menghidupi diriku sendiri. Bagaimana aku bisa memberimu rumah? Cukup, jangan berpura-pura lagi. Ambil chipmu dan pergi sekarang, jangan bermain drama di depanku. Ayahmu. Dia tidak akan percaya sama sekali. Kamu adalah anaknya. Dia bahkan mengira ibu berbohong. Ibu tidak mampu mempertahankanmu. Terlebih lagi, tidak punya keberanian untuk memberitahunya tentang keberadaanmu. Xiao Mengying, ya. Iya, Kenapa kamu datang sendirian? Suamimu mana? Operasi seperti ini sebaiknya ada keluarga. aku sudah cerai. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kamu baru melahirkan 4 bulan lalu. Sekarang hamil lagi. Apa kamu tidak punya pengetahuan medis dasar? Apa tubuhmu terbuat dari besi? Kalau belum benar-benar dipikirkan, mau punya anak atau tidak, harus tahu batasan. Meskipun sudah suami istri, kontrasepsi juga harus dilakukan dengan baik. Kemari, lakukan pemeriksaan dulu. Dinding rahimmu sudah sangat tipis. Aborsi yang lalu sangat merusak tubuh. Kali ini jika melakukan aborsi lagi, kedepannya bisa hamil saja sudah jadi masalah. Apa katamu? Aku bilang, tubuhmu tidak tahan lagi di utak-atik. Setelah operasi ini, kemungkinan besar akan mandul selamanya. Bayinya hampir 3 bulan. Detak jantungnya stabil. Pikirkan lagi baik-baik. Apa rela karena kesulitan sesaat, mempertaruhkan seumur hidup, kehilangan kemungkinan menjadi ibu? Sayang, Mama sudah memutuskan. Betapa sulitnya nanti, Mama akan bekerja keras, melahirkanmu dengan baik, memberimu sebuah rumah. Dokter, maaf. Operasi ini tidak jadi saya lakukan. Xiao Mengying, kenapa kamu di sini? Aku mau menjenguk ibuku. Apa yang kau sembunyikan? Biar aku lihat. Ini kan bagian kebidanan, apa yang bisa disembunyikan? Jangan-jangan, hamil dari pria mana? Bukan, jangan asal bicara. Bagus, kau benar-benar jahat. Ternyata benar hamil. Katakan, apa sebelum bercerai kau sudah selingkuh? Aku tidak. Kita sudah bercerai. Ini anakku, bukan anak haram. Lepaskan aku. Masih berani membantah? Buktinya ada di sini. Baru berapa lama bercerai sudah hamil? Dasar orang jahat, gue pengen punya anak, saking stresnya, mulut gue sampai sariawan, kamu malah enak-enak cari cowok di luar. Anak ini gak boleh. Lepasin aku, Li Huanzong. Kamu gila, ini anakku, bukan urusanmu. Tunggu. Kak Huanzong, perempuan ini udah numpang hidup sama kamu bertahun-tahun. Jangan sampai dia lepas gampang. Tetangga saya, Liu Si Pincang. Kebetulan, bisa dikenalin sama dia. Kalau mereka saling suka, berarti kita berbuat baik. Kamu memang pikirannya matang. Pak Liu, gimana menurut Bapak?
Dia masih muda, badan juga kuat. Hei, gue seumur hidup belum pernah lihat cewek secantik ini, tapi gue gak sabar. Sekarang aja kita daftar nikah. Kalian mau apa? Cantik, jangan melawan, kamu ikut gue daftar nikah aja. Kamu tahu siapa ayah anakku? Dia tidak akan melepaskanmu. Aku peduli siapa dia. Begitu jatuh ke tanganku, harus patuh. Angkat telepon. Tolong angkat telepon. Itu dia. Mau main apa lagi? Tuan Qin, itu Nona Xiao yang waktu itu, kan? Kenapa tidak diangkat? Berniat buruk. Kalau tidak ku beri pelajaran, kau tidak tahu siapa aku. Tolong. Qin Lie. Tolong aku. Tuan Qin, menurutku, waktu itu di bar, bahkan beberapa rekan kerja pun tidak bisa dia hadapi. Sama sekali tidak seperti orang yang suka bermain tipu daya. Pasti kamu salah paham padanya. Salah paham? Lalu, urusannya bukan urusanku? Kalau mantan suaminya bertanggung jawab, tidak akan membiarkannya hamil dan menjual minuman di klub malam. Bagaimanapun juga, ini menyangkut 2 nyawa. Tuan Qin, Anda sungguh tidak mau mengangkatnya? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Tolong aku. Dan bayi kita. Apa katamu? Gue berhenti dari urusan ini. Dasar pembuat onar. Berani-beraninya kau menggoda pria? Pak Liu, jangan marah. Aku akan menghajarnya sekarang, tidak akan merepotkanmu. Yang kau pukul itu mantan istrimu. Bayi di dalam perutnya. Itu bukan anak gue. Biaya aborsi tidak akan aku bayar. Pak Liu tidak perlu membuang uang untuk itu. Perempuan murahan itu keras kepala. Sekali pukul langsung gugur. Tuan Qin sudah menemukannya. Di kompleks perumahan Yimin di pinggiran kota. Dengan kecepatan sekarang, masih 20 menit lagi sampai. Dan, Beri lampu hijau di sepanjang jalan. Sampai dalam 3 menit. Kumohon, lepaskan anakku. lepaskan dia. Siapa yang akan mengganti kerugian Pak Liu 200.000? Anak ini seharusnya tidak dilahirkan. Berani-beraninya kau menyentuh istri dan anakku? Kalian cari mati? Akhirnya kamu datang. Perutku sakit sekali. Jangan takut, aku antar kamu ke rumah sakit, bayinya akan baik-baik saja. Bahkan jika Anda adalah orang terkaya di kota Jing, tidak boleh semena-mena, sekacau itu. Xiao Mengying sudah menerima uang dari Pak Liu, sekarang dia milik Pak Liu. Anda memaksanya pergi, tidak takut kami menggugat Anda? Benar. Tuan Qin, ini urusan pribadi kita. Jangan dipermasalahkan, sepertinya belum ada yang mengajari kalian, di kota Jing, apa yang saya, Qin Lie, katakan, itulah aturannya. Keputusan yang saya buat, itulah hukum dan langit. Sudah kubilang, tubuhku masih sangat sehat, tidak perlu periksa, kalian semua seperti mengawasi pencuri. Apa itu si bocah nakal Alie yang menyuruh kalian mengawasiku? Nenek, Tuan Qin juga khawatir dengan kesehatan Anda. Makanya dia sengaja mengatur pemeriksaan menyeluruh. Anggap saja ini formalitas. Bukankah itu Alie, menggendong seorang gadis? Bagaimana keadaannya? Apakah bayinya baik-baik saja? Situasinya tidak terlalu optimis. Wanita ini kekurangan gizi kronis, ditambah terkena benturan dari luar. Ada tanda-tanda keguguran. Kami sudah melakukan penanganan darurat bayinya untuk sementara selamat. Tapi selanjutnya harus benar-benar istirahat total di tempat tidur. Juga perlu meningkatkan gizi. Tidak boleh kena stres sedikit pun. Bayi apa? Siapa yang hamil? Apa hubunganmu dengannya? Bu, kenapa ibu di sini? Jangan mengalihkan topik. Apa yang terjadi dengan bayi? Aku melihat sendiri kamu berlari masuk sambil menggendong seorang gadis. Dia mengandung anakku. Biasanya diam saja, ternyata melakukan hal besar seperti ini. Gadis ini cantik sekali.
Kenapa tidak dari dulu membawanya pulang untuk kulihat? Benar-benar tidak tahu diri. Bu, dia sudah menikah, punya suami. Apa? Dasar anak nakal. Aku bilang, gadis sebagus ini, sudah mengandung cucu emasku, kenapa disembunyikan dan tidak dibawa pulang? Ternyata kamu tidak sopan, menggoda istri orang lain. Apa kau tidak malu pada didikanku? Bu, apa yang ibu katakan? Tidak seperti yang ibu kira. Terserah bagaimanapun, yang penting gadis ini mengandung cucu kesayanganku, jadi dia adalah menantu keluargaku. Tidak ada yang bisa menghalangi. Mantu aku, ini kenapa bisa begitu? Siapa yang memukulinya sampai begini? Suaminya, Li Huanzhong. Apa? Laki-laki itu masih manusia? Dan kamu, biasanya kan hebat, di kota Jing berkuasa, kok malah membiarkan dia menderita seperti ini? Dia tidak minta, masa aku harus memaksa dia menikah lagi denganku? Apa maksudmu? Apa kamu merendahkan mantu aku yang janda? Aku bilang, wanita janda lebih tahu cara merawat, pandai mengurus rumah tangga, cocok untuk memperbaiki sifat keras kepalamu. Hari ini tidak ada tawar-menawar. Kamu harus membawa pulang mantu dan cucuku. Kalau tidak, aku akan merasa tidak enak. Aduh, dadaku. Bu, jangan pura-pura. Kapan aku bilang tidak mau bertanggung jawab? Aku tidak apa-apa. Hanya menakut-nakuti kamu, bocah nakal. Aku harus suruh orang rebuskan sarang burung dan teripang untuk suplemen. Oh iya, harus siapkan kado pertemuan, perhiasan dan angpau, tidak boleh kurang. Jangan sampai menyusahkan mantu dan cucuku. Bangun, bangun. Cepat, Chen Ma. Minum supnya dulu. Jangan takut, nak. Aku, ibu dari Alai, ini aku sengaja suruh orang merebus selama 4 jam sup super 10 khasiat khusus untuk menguatkan tubuhmu. Cepat minum. Anakku, bagaimana kabar anakku? Tenang, dokter sudah periksa, anaknya baik-baik saja. Terima kasih, Tante. Tapi ibuku masih di ICU. Setiap hari biayanya mahal. Aku harus segera keluar rumah sakit untuk bekerja dan cari biaya operasi. Ibumu sakit? Dasar anak nakal, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Tidak apa-apa, kita punya banyak uang. Biaya operasi dan obat ditanggung semua. Kamu tidak perlu kerja. Minum dulu supnya untuk menguatkan badan. Chen Ma, beri aku supnya. Cepat beri Ying-Ying minum. Dia belum bercerai. Panggilan ibu mertua terlalu cepat. Belum bercerai, tapi sebentar lagi. Ying-Ying, tenang saja, urusan ini biar tante yang urus, besok cari pengacara. Bereskan laki-laki brengsek itu, pasti dia mau tanda tangan cerai. Aku dan Li Huanzhong sudah bercerai. Sudah bercerai? Itu bagus dong. Orang brengsek seperti itu harus pergi sejauh mungkin. Kenapa diam saja? Cepat beri Ying-Ying minum sup. Halo, Nyonya Muda. Ying-Ying, aku juga tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi aku siapkan sedikit hadiah untukmu. Nyonya muda patung giok Kuan Im pemberi anak. Batang emas, 30 buah. Masing-masing 100 gram villa di lereng bukit 10 unit. Semua sudah atas nama Nyonya muda. Saham grup Kin senilai 100 miliar. Perjanjian transfer 30%, sudah selesai disusun. Tunggu, tante, hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa terima. Ying-Ying, sekarang kamu mengandung cucu keluarga Qin, cucu laki-laki satu-satunya dari 10 generasi. Kamu adalah harta berharga keluarga Qin. Barang-barang ini bagi kami tidak seberapa, kamu harus terima. Jangan sungkan dengan tante. Setelah minum sup kita pulang ke rumah besar Qin. Di sana ada ahli gizi khusus dan pembantu yang melayanimu, jauh lebih nyaman daripada di rumah sakit. Selamat datang Nyonya Muda. Mak Chen suruh kamu cari ahli gizi terbaik di kota Jing dan pengasuh bayi serta bidan.
Selamat pagi, Nyonya muda. Ying Ying, mulai sekarang mereka bertiga yang akan mengurus makanmu, periksa kehamilan dan perawatan sehari-hari. Kalau ada perlu, bilang saja. Tante, hadiah yang Tante berikan sebelumnya sudah terlalu mahal, sekarang malah menyediakan begitu banyak orang untuk merawatku. Aku benar-benar tidak terbiasa, sebaiknya aku kembali ke kosan saja. Duduk, kamu sekarang tidak sendirian, jangan sok kuat. Lain kali panggil ibu, itu sudah kewajiban keluarga Qin. Kamar tidur sudah siap. Baik, Nyonya tua, tempat tidur bayi dan bantal anti keguguran sudah ditata di kamar tuan muda. Kamar tidurku? Iya. Nanti malam jaga-jaga, kalau dia bangun malam atau kram bisa bantu. Tidak usah merepotkan Direktur Qin, aku tidur di kamar tamu saja. Ikut aku ke atas. Tante. Anak ini keras kepala tapi hatinya lembut. Terima kasih, Pak Qin. Kau sudah bercerai dengan Li Huanzhong. Iya. Aku tahu kehamilan ini mendadak. Menyusahkanmu. Setelah melahirkan, aku pergi. Siapa bilang kau boleh pergi? Sudah larut, mandi saja. Tapi aku tidak punya piyama. Di dalamnya ada piyama. Maaf ya. Kok jalannya nggak lihat? Ibuku memang suka melakukan hal-hal yang tidak berguna. Maaf, aku tidak sengaja. Pakai ini. Lebih praktis daripada kain-kain itu. Masuk saja. Air panas sudah kuatur. Kenapa tidak ada suara sama sekali? Ini sudah hampir setengah jam. Mungkin tuan muda dan nyonya muda sedang membicarakan hal penting. Hal penting apa? Perlu ngobrol di dalam ruangan tertutup selama ini? Aku lihat sih, mereka seperti api dan kayu kering. Alia jangan-jangan masih muda sudah tidak berdaya? Maaf. Tadi aku. Tidak apa-apa. Kamu cepat istirahat. Aku masih ada beberapa dokumen yang harus diproses. Nyonya, apa kamu tidak apa-apa? Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Aku hanya lewat saat ke toilet, sekalian melihat kalian. Apa ada yang kalian butuhkan? Bu, jika ibu benar-benar khawatir, masuk saja sendiri menemaninya tidur. Kamu mau kemana? Kerja. Kerja, kerja. Seharian hanya tahu kerja. Suatu hari nanti, Ying Ying membawa cucuku kabur, lihat dia mau menangis di mana. Kamu sekarang sedang hamil, pasti baju-baju lama sudah tidak muat. Setelah makan, suruh Alia temani kamu ke mall beli beberapa baju hamil yang longgar. Aku tidak punya waktu. Tidak usah merepotkan Direktur Qin. Di kontrakanku masih ada beberapa baju longgar. Nanti kalau ada waktu, ambil saja. Ambil ke sana itu merepotkan, biarkan Ali temani kamu. Kalau dia tidak pergi, berarti dia tidak menganggap cucuku penting. Setelah sarapan, aku suruh sopir menyiapkan mobil. Aku angkat telepon dulu, kamu masuk duluan dan pilih. Kalau ada yang suka, bilang sama staf untuk disimpan. Aku di sana, kalau ada perlu, panggil aku. Baik, sibuk dulu. Kainnya lembut dan nyaman di kulit. Cocok dipakai saat hamil. Oh, bukankah ini Xiao Mengying? Jarang banget lihat kamu. Apa sudah bosan jadi ibu rumah tangga? Jadi berani datang ke tempat seperti ini? Toko barang mewah jalan-jalan? Kamu. Kirain siapa? Ternyata teman lama.
Setiap hari di rumah makan uang suami. Boros besar. Pria mana yang tahan? Pantesan Li Huanzong mau cerai sama kamu. Giliran aku juga kabur. Aku datang beli baju hari ini. Tidak tertarik bahas masa lalu. Beli baju? Kamu tahu berapa harga baju di sini? Satu aja bisa puluhan ribu. Baju yang kamu pakai ini, kalau dijadiin, gak cukup buat cicilan. Pasar grosir di seberang. Kaos 30 ribu lebih cocok buat kamu. Jangan ganggu kami jualan. Apa aku punya uang atau tidak, bukan urusanmu. Aku pelanggan. Kamu pegawai. Berikan baju yang kamu pegang itu. Aku mau coba. Coba. Kamu pantas? Ini toko anggota. Bukan sembarang orang bisa sentuh. Kamu punya kartu anggota? Kalau gak punya, cepat pergi. Jangan sampai kotorin baju kami. Kamu. Toko seperti kalian ini. Yang memandang rendah orang. Bahkan kalau diminta beli pun aku tidak mau. Mau pergi. Gak ada pintu. Hei, siapa bilang kamu boleh pergi? Xiao Mengying, saya adalah pemilik utama toko ini. Layanan dihitung per menit. Tadi saya habiskan 20 menit denganmu. Kamu harus bayar 4 juta rupiah biaya layanan baru boleh pergi. Biaya layanan apa? 4 juta rupiah. Ini pemerasan. Kamu belum pernah ke tempat mewah. Wajar kalau tidak tahu aturan. Kami ini. Layanan eksklusif 11, 4 juta rupiah. Itu sudah memberi muka untuk teman sekelasmu. Jangan menipu saya. Saya tidak pernah meminta layananmu. Saya tidak akan bayar. Belum bayar mau pergi? Berhenti. Lepaskan aku. Kalau tidak lepas, saya panggil polisi. Panggil saja. Saya mau lihat polisi datang. Apakah akan membantu orang miskin sepertimu? Atau toko mewah kami? Cepat bayar. Sejak kapan? Di mal milik keluarga Qin, ada aturan memaksa pelanggan bayar? Itu aturan toko kami. Tidak ada hubungan dengan mal. Kamu dari mana lagi? Mau membela orang miskin ini? Saya suaminya. Hahaha. Pantas saja Li Huanzong ingin bercerai denganmu. Ternyata sudah lama selingkuh dengan pria muda. Mau bayarin dia, ya? Baiklah, 2000 sken atau tunai. Bagaimana kalau aku tidak bayar? Tidak bayar tapi mau jadi bos? Aku bilang, hari ini tidak bayar kalian. Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Maaf, Tuan Qin. Aku gagal mendidik mereka, membuat Tuan dan Nyonya merasa tidak nyaman. Maaf, Manajer, dia. Siapa dia? ini adalah Presiden Direktur Grup Qin Lie, Tuan Qin. Seluruh mal ini milik Grup Qin. Kamu mau mati? Berani mengganggu Tuan Qin dan Nyonya Qin? Tidak mungkin. Suami kedua, Xiao Mengying. Mana mungkin dia orang terkaya di kota Jing. Kak, bagaimana kau bisa? Tertarik pada wanita seperti dia? Istriku dibandingkan denganmu, orang yang suka menjilat ini jauh lebih baik 1000 kali lipat. Jangan takut, serahkan padaku, berlutut baju yang dia tadi suka, semua ambil ke sini. Cobakan langsung pada istriku. Jangan marah pada orang macam ini, kita pulang dulu. Semua baju hamil di toko ini lengkapi sesuai ukuran kirim ke villa. Selain itu toko ini besok tidak perlu buka lagi. Tidak usah repot-repot. Tidak repot, yang penting kamu suka. Ini barang dari Malzona, baju hamil sudah habis diambil. Mantap, bocah. Akhirnya kamu peduli sama istri. Ying, jangan khawatir, ini memang sudah semestinya bocah nakal cari uang, bukannya untuk istri dan anak. Chen Ma, bawakan sarang burung walet yang sudah dimasak. Ying sudah jalan-jalan seharian, pasti capek. Cepat, tambah tenaga. Baik, Nyonya. Saya sendiri saja. Kebetulan sekali, kebetulan gaun-gaun yang dibelikan Alie untukmu bisa dipakai. Ibu Ying berencana 3 hari lagi mengadakan pesta di hotel, mengundang para tokoh terkenal di kota Jing, nanti akan mengumumkan identitasmu dan anak di depan umum. Biarkan semua orang tahu kamu adalah nyonya muda keluarga Qin. Sudahlah,
Aku hanya... Mana bisa kamu mengandung cucu emas keluarga Qin adalah calon nyonya rumah keluarga Qin. Pesta ini harus diadakan. Ini untuk kehormatanmu, juga demi martabat anak. Ibu nyonya muda akan menghadiri pesta. Tentu harus berdandan dengan baik. Anak perempuanku, Zhang Ling, lulusan jurusan fashion, belajar desain rias dan tata rambut. Aku pikir, biarkan dia datang membantu nyonya muda menata penampilan untuk pesta. Bagaimana menurut ibu? Selamat sore, Ibu. Nama saya Zhang Ling. Senang sekali bisa melayani nyonya muda. Baiklah, kalau begitu aku repotkan kamu ya. Mulai hari ini, kamu menjadi asisten pribadi Yingying, khusus mengurus riasan dan tata rambutnya, dan urusan sehari-hari. Terima kasih atas kepercayaan Ibu. Sudah larut malam, Alie, tolong bantu Yingying kembali ke kamar dan istirahat, biarkan dia cukup istirahat. Ya. Ibu, dia itu, janda murahan. Kenapa aku harus seorang lulusan universitas ternama dari jurusan fashion terbaik melayani orang udik seperti dia? Aku tidak mau. Kamu bicara pelan-pelan, tidak takut didengar ibu? Keluarga biasa seperti kita bisa bekerja di keluarga Qin adalah keberuntungan besar. Dibanding magang murahan di luar, jauh lebih baik 100 kali lipat. Jangan tidak bersyukur. Kerja yang baik, nanti kamu dapat untungnya. Rubah betina ini. Baru masuk keluarga Qin, sudah bikin Tuan Qin tergila-gila, sekarang sudah siang begini, masih belum bangun. Dia pikir dia sudah jadi nyonya muda. Selamat pagi, nyonya muda. Saya kesini untuk mengundang Ibu ke ruang tamu. Memilih gaun untuk pesta. Modelnya sudah saya siapkan untuk Ibu. Oh, baik. Saya segera datang. Orang kampung ya orang kampung. Kelihatannya belum pernah lihat dunia, sungguh lucu. Dasar kamu, wanita yang sudah menikah 2 kali, bisa pakai gaun semahal ini, dan dapat perhatian, Tuan Qin gaun-gaun ini. Aku saja tidak punya kesempatan memakainya. Kamu berhak apa? Yang ini bagaimana? Modelnya cukup bagus, tapi apa tidak kepanjangan, nyonya muda? Yang ini adalah Nair. Model utama tahun ini, memang bagus. Tapi sekarang ibu sedang hamil, roknya terlalu panjang, gampang tersandung, kurang cocok. Lumayan kamu punya selera. Sayangnya aku tidak akan biarkan kamu pakai. Benar juga. Kalau yang ini, warnanya terlalu terang. Anda saat hamil mudah terlihat pucat. Pakai ini, akan terlihat lebih lesu. Kalau yang ini, terlihat elegan. Terlalu berkilau. Acara jamuan adalah acara formal. Pakai yang terlalu berkilau akan terlihat berlebihan. Tidak sesuai dengan kepribadian nyonya muda. Apa aku benar-benar tidak cocok memakai gaun? Kenapa pilih sana-sini, tidak ada yang cocok? Nyonya muda jangan berkecil hati. Sebenarnya yang ini sudah cocok. Modelnya sederhana. Warnanya tidak mudah kotor. Juga tidak perlu khawatir tersingkap. Coba saja. Apa aku benar-benar cocok pakai ini? Rasanya agak terlalu biasa. Coba saja lihat. Nyonya muda bertubuh bagus. Pakai apapun tetap cantik. Tidak disangka, gaun yang biasa saja, dia bisa memakainya seindah ini. Nyonya muda, Anda memakai yang ini sangat cantik sekali. Pesona sangat baik. Benarkah?
Aku tadi khawatir terlalu biasa. Ling Ling, bagaimana menurutmu? Cantik, sangat cantik. Hanya bagian pinggang agak longgar. Saya bantu sematkan dengan peniti, akan lebih menunjukkan bentuk tubuh. Apa yang terjadi? Aduh, maaf Nyonya, saya tidak sengaja. Mungkin jahitan gaunnya terlalu rapuh begitu saya tarik, langsung robek salah saya terlalu kuat. Tidak apa-apa. Mungkin saya dengan gaun ini tidak ada jodoh. Apa maksudnya tidak ada jodoh? Ada apa? Kenapa gaunnya robek? Tidak apa-apa. Waktu mencoba gaun terkena sesuatu jadi robek. Gaun yang lain. Saya sudah coba. Beberapa semua tidak pas. Tidak apa. Kalau tidak pas, ya jangan dipakai. Saya akan hubungi desainer dari Prancis. Biar mereka buatkan sesuai ukuran beberapa gaun pasti ada yang kamu suka. Benarkah? Tidak merepotkan? Sampai harus desainer terbang ke sini khusus. Pesanan keluarga Qin? Mereka pasti berebut mengerjakannya bukan masalah. Tidak menyangka Tuan Qin begitu perhatian pada Xiao Mengying. Sampai undang desainer khusus. Ying Ying sayang, belum selesai berdandan, sudah cantik begini. Nanti, setelah selesai dan pakai gaun, menantu perempuanku pasti paling bersinar di pesta nanti. Ibu, kamu berlebihan. Mana seindah itu? Siapa bilang berlebihan? Menantu perempuanku memang paling cantik. Nanti, hari pesta, suruh Zhang Ling ikut kamu. Dia bisa bantu urus riasan dan gaun. Pasti kamu tetap cantik sepanjang acara. Baik, Nyonya, tenang saja. Aku pasti akan merawat nyonya muda dengan baik. Nenek tua itu juga sudah pikun, sampai terpesona oleh wanita jalang itu. Tunggu saja. Aku tidak akan biarkan dia menghadiri pesta dengan mulus. Wanita Xiao Mengying ini. Dia bikin aku dipukuli oleh anak buah Qin Lie. Proyek perusahaan pun hancur semua. Sekarang bahkan tidak punya izin masuk ke ballroom. Suamiku, sekarang bukan waktunya marah. Kita harus cari cara masuk ke pesta keluarga Qin. Asal bisa bertemu Tuan Qin, minta maaf padanya. Mungkin dia bisa mempertimbangkan niat baik kita, dan mengembalikan proyek kita. Kalian kenal Xiao Mengying? Siapa kamu? Kami kenal atau tidak kenal urusan apa denganmu? Ajak dua musuh ini masuk dan buat keributan, hancurkan reputasi Xiao Mengying, itu ide bagus juga. Siapa aku tidak penting. Yang penting, aku bisa bikin kalian bertemu Tuan Qin. Jangan panik, ikuti aku. Nanti bilang kalau mau makan apa. Atau ambil sendiri di meja kue. Aku tahu. Cepat pergi urus tamu. Jangan ganggu urusanmu. Baik, tunggu aku. Ini kelihatannya enak banget. Qin Li bilang masakan rumah lebih bersih. Tapi ini lebih menggoda. Dengar, Ibu Qin mengadakan pesta ini. Mau kenalin calon menantu? Pasti dari keluarga, gadis kaya raya. Lihat saja kondisi Tuan Qin. Gadis, biasa, jelas, tidak, sepadan. Betul sekali. Katanya dulu. Ada artis wanita yang ngejar-ngejar. Tuan Qin bahkan tidak melirik. Kemeriahan ini, benar-benar pesta pertunangan Tuan Qin. Kalau kita bisa menjalin hubungan, proyek kita selamat. Nanti kalau ketemu Tuan Qin, jangan bicara sembarangan. Kalau dia tidak setuju, kita minta tolong istrinya. Perempuan hatinya lembut. Asal dia mengangguk, Tuan Qin pasti akan memberi muka. Hanya saja tidak tahu, istri Tuan Qin dari keluarga mana.
Cari muka dulu, nanti urus. Peduli siapa dia? Masa iya? Xiao Mengying, wanita jahat itu. Dia yang sudah menikah 2 kali. Bahkan tidak pantas membawakan sepatu Tuan Qin. Betul. Keluarga Qin memilih nyonya rumah, pasti harus setara, gadis dari keluarga terpandang. Xiao Mengying, wanita macam itu, hanya pantas jadi hiburan. Itu wanita itu, kan? Kenapa dia di sini? Xiao Mengying, kamu memang jago bikin ulah, ya dulu ibumu dirawat di ICU, kamu berlutut memohon padaku, sekarang kamu nempel di celana Tuan Qin demi ikut pesta, tanpa pria apa kamu nggak bisa hidup? Lepaskan aku Qin Lie, yang bawa aku ke sini, aku nggak numpang. Wah, panggil Qin Lie melulu. Kamu pikir kamu siapa? Setelah dimainin Tuan Qin beberapa hari kamu sudah merasa jadi nyonya muda keluarga Qin. Urusanku sama Qin Lie, bukan urusan kalian. Enyah kalian, jangan bikin malu di sini. Yang bikin malu itu kamu, sekarang kamu numpang lagi sumber daya Tuan Qin, hari ini aku akan mewakili Tuan Qin membersihkan sampah sepertimu. Pura-pura suci yang datang hari ini semuanya, orang penting kamu barang bekas, sebaiknya kamu jaga sikap, kalau sampai menyinggung tunangan Tuan Qin, aku akan buat kamu di kota Jing nggak bisa bertahan. Oh, takut banget menyinggung tunangan Tuan Qin. Kayaknya kalian nggak punya undangan sama sekali. Nyusup masuk ya. Omong kosong, kami sama tunangan. Tuan Qin sudah teman dari dulu. Pesta ini, dia sendiri yang undang kami datang. Dasar sampah, jangan coba-coba memecah belah. Sadarlah, pergi sendiri, kalau tidak, aku akan panggil orang sekarang dan buang kamu ke pinggiran kota. Baik, panggil dia ke sini. Aku mau lihat nanti lari ketakutan yang pergi apakah aku. Atau kalian berdua pasangan penipu yang cuma cari makan. Hari ini aku akan mewakili Tuan Qin mengajarimu, dasar sampah. Hentikan. Berani-beraninya kamu, berani bertindak di pesta keluarga Qin? Asisten Xiao, aku tidak sengaja membuat keributan. Ini wanita itu, aku tidak tahu bagaimana dia masuk. Aku khawatir dia akan menyinggung tamu, makanya aku bertengkar dengannya. Undangannya diberikan langsung oleh Tuan Qin. Kamu ini apa? Berani memeriksa identitasnya? Asisten Xiao, Anda pasti salah. Wanita ini, hanya seorang wanita murahan. Apa statusnya? Cukup. Pesta keluarga Qin bukan untuk sembarang orang bisa masuk seenaknya. Hai, tangkap mereka. Tunggu. Baiklah. Sekarang aku mengerti. Kukira dia orang kampung. Bagaimana dia bisa masuk? Ternyata dia menggoda asisten Xiao. Apa yang kamu omongkan? Dari mana dia dapat undangan dari Tuan Qin sendiri? Jelas-jelas dengan menggoda kamu baru bisa masuk. Kalian pasti sudah punya hubungan. Kalau tidak, kenapa kamu membelanya? Pantas saja. Kubilang wanita ini kelihatannya asing. Ternyata dibawa oleh asisten Xiao masuk. Menikah lagi sudah, masih jadi selingkuhan, menggoda asisten Xiao, sungguh tidak tahu malu. Bagaimana asisten Xiao bisa tertarik pada wanita seperti ini? Kelihatannya tidak punya tata krama. Kalian bohong. Aku dan asisten Xiao bersih. Bersih? Anak haram di perutmu mungkin saja milik asisten Xiao. Kamu pikir dengan diam saja semua orang tidak tahu. Kamu naik pangkat dengan menjual tubuh. Benar. Hari ini harus dijelaskan. Apakah kamu sudah lama bermesraan dengan asisten Xiao? Selagi Tuan Qin tidak ada, menjadikan pesta ini tempat kencan kalian? Menurutku, kamu ingin memanfaatkan asisten Xiao dan menggunakan sumber daya Tuan Qin. Jangan terlalu berlebihan. Lihat semuanya. Asisten Xiao ini ketahuan isi hatinya. Panik. Wanita ini adalah seorang penggoda. Pertama menggoda aku, lalu asisten Xiao, mungkin juga ingin menggoda Tuan Qin. Wanita murahan seperti ini harus diusir dari kota Jing. Betul. Usir dia. Jangan kotori pesta keluarga Qin. Jangan fitnah. Aku tidak. Tidak? Kalau begitu, berani tidak kamu pergi ke rumah sakit untuk tes DNA? Menurutku kamu pasti merasa bersalah. Hahaha. Bersalah sampai tidak bisa berdiri tegak. Menurutku, lebih baik kamu pergi sana. Jangan mempermalukan diri di sini. Kalian berdua gila. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku tidak pernah bilang, kedua orang ini tidak boleh muncul di depanku, ini kelalaian saya. Tuan Qin, sebelumnya kami buta, hari ini khusus datang untuk meminta maaf. Ya tapi Tuan Qin,
Di sekitar Anda ada orang yang diam-diam melakukan gerakan kecil di belakang Anda mempermalukan keluarga Qin. Oh, Xiao Mengying. Dia menggoda asisten pribadi. Anda menyusup ke pesta. Beberapa hari lalu, aku masih melihat mereka berdua di hotel berpelukan dan berangkulan pesta pertunangan. Ini dia datang untuk membuat masalah. Tuan Qin, orang ini untukmu, tidak pantas membersihkan sepatu, mungkin anak di perutnya, semua milik asisten Xiao, kau cepat buang dia. Keluar lalu pecat, asisten Xiao, biar tidak mengotori tanah keluarga Qin. Kau bohong aku, dan nyonya muda. Kau pasangan selingkuh, masih mau berdalih. bilang siapa? Tuan Qin aku. Berani sekali lagi bilang jalang, aku akan membuat lidahmu hilang selamanya. Xiao Mengying adalah wanita Qin Lieku, nyonya muda keluarga Qin. Siapa lagi yang berani berkata kotor padanya jangan pernah muncul lagi di acara manapun di kota Jing. Keamanan lalai. Pergi ambil 30 cambukan sendiri, catat 1 pelanggaran berat. Baik, Tuan Qin. Lepaskan aku. Aku hamil Tuan Qin. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Seret keluar, seumur hidup. Jangan biarkan mereka kembali ke kota Jing lagi. Masih sakit? Kalau nanti ada yang mengganggumu, jangan ditahan. Orangku tidak boleh seenaknya dipermainkan orang lain. Hari ini saya kumpulkan kalian semua agar semua tahu Xiao Mengying adalah saya, Nenek Qin satu-satunya menantu yang saya akui calon nyonya rumah keluarga Qin. Perkataannya sama dengan perkataan saya dan Alie Ayo. Ying sapa semuanya, ibu bantu kamu. Ibu umur ibu sudah tua, biar saya yang bantu nyonya muda tangga ini baru dipel agak licin. Boleh juga kamu pelan-pelan bantu dia. Maaf merepotkan. Ada yang sakit atau kena? Aku tidak apa-apa, cuma kaget. Aduh, menantuku tersayang untung Li cepat tanggap, kalau sampai cucuku kesayangan terbentur tidak akan ku ampuni yang ceroboh itu. Tangganya licin, lain kali bantu orang harus lebih hati-hati. Iya aku yang ceroboh, lain kali pasti lebih perhatian. Ini menantuku Xiao Mengying, urusan keluarga Qin, selanjutnya semua dia yang putuskan. Selamat ya, Ibu Tuan Qin memang menikahi istri yang cakap. Iya, ibu beruntung sekali. Hari ini banyak orang agak capek. Sudah ku bilang jangan berdiri terlalu lama. Jangan usil, kalau ada yang datang. Tidak ada yang berani datang, tidurlah aku jaga kamu. Berhak apa Xiao Mengying? Kamu dapatkan sayangnya, Qin Lie dan kasih sayang keluarga Qin masih berani tidur senyenyak itu. Aku tidak akan biarkan kamu enak. Nyonya Chen Ma bilang ibu akhir-akhir ini takut bau amis, sengaja menambahkan sedikit longan. Longan. Aku akhir-akhir ini sepertinya tidak boleh makan ini, kan? Chen Ma sudah cek resepnya. Sedikit saja tidak apa-apa. Lihat, sup ini kental sekali. Kalau dingin jadi tidak enak diminum. Aduh. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya tidak sengaja jatuh sedikit serpihan gula batu. Aku bantu mengaduknya. Tidak mempengaruhi minumnya. Kamu menambahkan apa ke dalam sup? Ini hanya gula batu. Tuan Qin, kok kamu sudah kembali? Gula batu. Xiao Yue bawa alat uji ke sini. Baik. Zhang Ling, kamu sebelumnya berkali-kali menargetkanku. Sekarang masih ingin diam-diam menaruh obat untuk mencelakaiku. Kamu sebenarnya mau apa? Aku cuma tidak suka padamu. Kenapa kamu yang menikah kedua, bisa mengandung anak Tuan Qin? Kenapa kamu yang menduduki posisi nyonya muda keluarga Qin? Hari ini aku akan membuatmu dan anak haram dalam perutmu lenyap selamanya. Berani menyentuh anakku, kamu cari mati. Nyonya, ini kenapa? Bu, Xiao Mengying yang memaksaku, dia menganggap pelayananku tidak baik, bahkan bilang akan mengusirmu.
Aku demi kita berdua, ibu dan anak baru melakukan ini. Bukan begitu, Nyonya tua aku tidak menyuruhnya melakukan ini. Ling Ling, jangan ngawur. Tuan Qin ini, obat aborsi kuat, dosisnya sangat besar, cukup menyebabkan pendarahan hebat pada ibu hamil, sangat berbahaya. Apa? Jiang Ling, aku selalu mengira kamu hanya iri. Tidak menyangka kamu sekejam ini. Kamu tidak hanya ingin mencelakaiku, tapi juga ingin membunuh anak dalam perutku. Aku memang ingin kalian mati. Tuan Qin seharusnya milikku. Kalau bukan karena kamu hamil, kamu sudah lama diusir keluarga Qin. Ikat dia. Chen Ma gagal mendidik putrinya bawa juga. Ah, Qin Lie. Lepaskan aku. Qin Lie, aku. Perutku sedikit terasa berat. Jangan takut, dokter sudah dalam perjalanan. Iya, kembali ke kamar dulu ibu ambilkan. Bantal sandaran dan selimut tipis. Berbaring biar lebih nyaman. Kata dokter, oleskan ini bisa merilekskan otot perut, mengurangi rasa tegang tadi. Kakakmu tolong oleskan. Kalau tidak, biar kamu sendiri. Angkat lengan dan oleskan. Kamu baru saja selesai kontraksi, jangan kelelahan. Aku sendiri juga bisa. Tidak usah repot. Selama kehamilan, stretch mark bisa gatal, sekarang dioleskan juga bisa mencegah. Tanganmu tidak dingin lagi. Apa masih merasa berat? Jauh lebih baik. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Aku bilang sebelumnya tinggal sementara, ada apa? Jangan lagi bilang tinggal sementara seperti itu. Kamu adalah ibu dari anakku. Ini juga rumahmu. Apa kamu ingin anak kita lahir tanpa rumah yang tenang? Ayo tidur, bayi juga perlu istirahat. Tadi hampir terlalu terburu nafsu, dosa. Baiklah, tidurlah. Ying Ying, ibu kemarin dengar dari dokter pendidikan prenatal penting selama kehamilan sengaja mendaftarkan kalian berdua kelas pendidikan prenatal untuk orang tua baru, sebentar lagi pergi ke kelas. Ibu, suruh gurunya datang ke rumah saja, untuk apa repot-repot pergi, dia kemarin baru kaget. Kamu tahu apa? Pergi ke kelas, bertukar pikiran dengan orang tua lain, baru tahu cara menyayangi istri. Kamu pikir cukup hanya oles minyak hamil sudah cukup? Cepat pergi, cepat pergi. Dasar anak nakal, sambil belajar, dekat-dekatanlah dengan Ying Ying lebih akrab, jangan seperti batang kayu terus. Para bapak, dengarkan ya. Emosi selama kehamilan berpengaruh besar pada bayi. Setiap hari, para ayah setidaknya harus menghabiskan 20 menit berinteraksi dengan ibu dan bayi. 20 menit? Saya lihat dokumen saja tidak selama itu. Cuma hamil aja, kan? Banyak banget urusannya. Lebay, iya. Waktu istriku hamil anak pertama, saya tetap minum minuman keras, tetap lembur, tetap lahiran lancar, kan? Bu guru, interaksinya spesifik harus ngapain? Bicara atau elus perut? Bro, segitunya? Kayak ngurusin leluhur aja? Kalau ini sampai tersebar, pastinya dibilang kamu penjilat. Yang dikandung istriku adalah anakku. Peduli dikit kenapa? Bapak ini benar. Sekarang kita masuk ke sesi praktik. Para ayah, dekatkan ke perut ibu, rasakan gerakan bayi, ucapkan sesuatu pada bayi. Pelankan sedikit. Kenapa buru-buru? Anak nggak serapuh itu? Dia menendangku. Ini sulahku. Tadi pagi sudah beberapa kali menendang. Hal kecil aja. Heboh. Nanti setelah lahir, kamu akan repot. Selanjutnya, dengan telapak tangan usap perut searah jarum jam. Tekanannya harus ringan, seperti menyentuh tahu. Ini bisa menenangkan bayi. Apa gunanya mengelus-elus? Apa yang bisa diketahui di dalam perut? Ya, merawat istri yang penting dibesarkan dengan kasar, terlalu teliti, malah bikin manja.
Bu Guru, apakah tekanan seperti ini cukup? Apakah terlalu ringan? Bayinya tidak merasa? Bapak ini melakukannya sangat standar. Tekanannya pas, banyak ayah yang mudah terlalu keras. Standar tidak berguna, bisa dimakan, menurutku dia memang nganggur, tidak ada urusan bisnis di rumah. Diam kamu. Kemarin malam kakiku kram, aku panggil kamu lama tidak bangun, masih berani bicara. Bangun pun gimana? Pijat kaki itu pekerjaan cewek yang dilakukan, laki-laki sejati mana yang melakukan itu ini? Dia mengandung anakmu, penderitaan yang dialami demi meneruskan keturunan keluargamu. Pijat kaki itu apa? Bangun pun tidak pijat, itu pekerjaan cewek, memalukan. Yang kamu sebut harga diri adalah membuat wanita menderita sendiri? Lihat dia, lihat dirimu. Kemarin aku minta kamu temani periksa kehamilan, kamu bilang mau minum sama teman. Masih berani bilang orang lain penjilat. Itu beda. Dia itu kaya dan nganggur. Kita orang biasa mana ada waktu? Apa yang Bu Guru katakan tadi teknik interaksi teknik mengelus? Bisa diulang sekali? Aku catat. Buat apa kamu catat ini? Aku sudah ingat semua. Kamu catat saja, aku catat punyaku. Kalau kamu lupa, aku masih punya. Mulai sekarang pekerjaan ini aku yang lakukan. Kaya memang beda. Penjilat pun menjilat dengan begitu terang-terangan. Bu, kami kembali. Aduh, Ying-Yingku sayang. Akhirnya kalian kembali. Sore tadi rumah sakit tiba-tiba telepon. Bilang ibumu sudah sadar. Semua indikator sudah stabil. Benarkah? Ibuku sadar? Sekarang bisa menjenguknya? Jangan buru-buru. Kata dokter, baru sadar masih lemah. Malam ini harus diobservasi, besok pagi-pagi pindah ke ruang rawat biasa. Nanti pergi juga tidak terlambat. Suruh Alie temani kamu. Dia juga harus resmi bertemu mertua. Benar kata ibu, malam ini biarkan tante istirahat dulu. Saya sudah suruh Xiao Yue atur semuanya, rumah sakit juga sudah diberitahu. Ya, ikut kamu. Bu, akhirnya kamu sadar. Aku khawatir setengah mati. Ying-Ying, ibu tidak apa-apa. Membuatmu khawatir. Ini. Bu, aku Qin Lie, suami Ying-Ying. Ying-Ying, kamu. Kamu menikah lagi? Iya, baru beberapa waktu lalu. Dan sedang hamil cucumu. Sebenarnya ingin memberitahumu setelah kamu sadar. Xiao Qin, kamu kerja apa? Tidak punya pekerjaan tetap, hanya mengelola beberapa bisnis keluarga. Biasanya cukup santai, bisa lebih sering menemani Ying-Ying. Mengelola bisnis, kedengarannya seperti tidak kerja serius. Sudahlah, yang penting dia sungguh-sungguh baik pada Ying-Ying. Yang lain tidak penting. Tantemu kemarin meneleponku, bilang sepupumu menikah akhir pekan depan, mengajak kita pergi ke resepsi. Xiao Qin ikut juga, ikut Ying-Ying kenalan dengan keluarga. Baik, nanti aku siapkan mobil, kita pergi bersama. Jing-Jing Bibi mengucapkan selamat atas pernikahan kalian. Terimalah ini, jangan sungkan. Taruh saja di sana. Cuma segini, kau pikir kami pengemis? Amplop ini tipis sampai tembus cahaya, malu-maluin. Jing-Jing menikah dengan pengusaha, semua kerabat melihat, kau sengaja membuat keluarga kami malu. Lan-Lan, aku baru selesai operasi. Tabungan keluarga habis total. 500 ini aku kumpulkan beberapa hari. Kumpul beberapa hari bisa dapat 500? Bohongin siapa? Dulu waktu pernikahan pertama Mengying, kami benar-benar memberi uang. Kau tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih? Saat pernikahan pertamaku, Bibi memberi 200, Paman memberi 180, totalnya kurang dari 400. Sekarang ibuku baru keluar rumah sakit, memberi 500 sebagai ucapan selamat, kenapa dibilang seperti memberi pengemis? Kau tidak sopan. Berani mengungkit masa lalu? Itu dulu keluarga kami sedang susah. Sekarang Jing-Jing menikah, ibumu memberi uang segini, sengaja mempermalukan kami. Bu, apa yang dia katakan itu manusiawi? Aku bilang jangan undang perempuan pembawa sial yang sudah cerai. Setelah cerai masih tidak tenang, mencari laki-laki lain. Sekarang bawa ibu miskin makan gratis. Kalau mertuaku melihat, pasti kira kerabatku rendah sekali. Chen Jing, jaga mulutmu. Aku cerai karena Li Huanzong KDRT dan selingkuh. Siapa yang aku cari? Apa Jing-Jing salah?
Kau meninggalkan Huanzong, laki-laki baik seperti itu, malah selingkuh dengan laki-laki lain. Aku saja malu mendengarnya. Li Huanzong adalah sahabatku, dia sudah cerita padaku, kau cerai karena dia miskin, ingin cari yang lebih kaya tapi gagal, sekarang keadaannya sampai tidak bisa kasih amplop. Ibu dan anak ini datang untuk mempermalukan. Setelah cerai malah hamil anak haram. Tidak punya uang tapi pura-pura. Hari ini berani masuk ke ruang pesta, akan kuusir kalian. Wang Qiang, jangan dengar omongan Li Huanzong. Dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan selingkuh. Makanya aku cerai sama dia. Omong kosong. Aku dan Huanzong minum bersama tiap hari. Mana bisa dia bohong sama aku? Justru kamu. Kamu bilang suamimu rapat internasional. Tapi kenapa tidak ada batang hidungnya? Jangan-jangan kamu sudah dibuang karena bosan? Betul, bajunya kayak barang loakan. Berani bilang cari suami kaya? Menurutku kamu perempuan simpanan. Dia tidak menganggap kamu. Masa ibu mertua? Cuma kasih angpau 500? Ibu benar. Makanya aku bilang, jangan undang sialan itu. Orang cerai, datang ke pernikahan. Sial, nanti pengaruh rezeki aku dan Wang Qiang. Aku tidak akan maafkan dia. Kupikir kamu sebaiknya cari pria yang mau menerimamu. Nanti anakmu lahir tanpa bapak. Mau nangis pun tidak ada tempat. Keluarga Wang tidak mau. Perempuan tidak sopan sepertimu. Ying, ayo pergi. Kita tidak betah di sini. Mau pergi kemana? Kita datang dengan tulus memberi selamat. Tidak mencuri, tidak merampok. Justru kalian bertengkar demi beberapa ratus dan memfitnah orang. Siapa yang malu? Tahu sendiri. Dasar perempuan murahan, masih berani membantah? Hari ini kalau tidak aku robek mulutmu, aku bukan Zhang. Jangan khawatir, Li Huanzong bilang, dulu waktu kamu bersamanya, kamu suka mendekati orang kaya. Sekarang biar semua orang lihat betapa miskinnya kamu. Benar, biar semua lihat, janda kawin ulang ini, bagaimana dia di depan saudara, aku mau lihat, suaminya yang rapat internasional, siapakah dia sebenarnya? Benar, hari ini tidak jelas. Jangan harap pergi. Tidak punya uang, masih sombong. Benar-benar hina. Kalian jangan keterlaluan. Suamiku datang. Kalian akan menyesal. Menyesal? Aku mau lihat, orang bodoh mana yang mau menikahi barang bekas seperti kamu. Cepat pergi. Jangan kotori pintu pernikahanku. Siapa yang menyentuhnya? Kamu siapa? Lepaskan. Kamu tahu siapa aku? Perusahaan yang aku dirikan. Bekerja sama dengan Kin Group. Dari mana datangnya cowok murahan ini? Berani bikin onar di pesta pernikahan keluargaku? Lepaskan menantuku. Bu, tidak apa-apa. Wah, bajunya bagus, tapi kelakuan, jangan-jangan itu Xiao Mengying, mungkin aktor bayaran, orang kaya keluar tanpa pengawal, hanya kau sendirian, benar-benar sok keren. Tampan, jujur sajalah. Berapa dia bayar kamu per hari? Kami bayar 2 kali lipat. Cepat pergi, jangan ganggu pernikahanku. Nak, sadarlah, cepat pergi. Ini wilayah keluarga Wang. Aku kenal bos di sini. Kalau masih ribut, kalian berdua akan dilempar ke sungai buat ikan. Itu berarti melawan aku. Kalian pantas? Kamu tahu Kin Group? Proyek besar miliaran di pinggir timur itu? Berapa banyak orang berebut? Li Huanzong menggunakan banyak koneksi, tetap tidak dapat. Aku, Wang Qiang, dapat dengan kemampuanku. Tuan Qin itu kepala Kin Group. Dia sendiri memuji aku punya pandangan bagus, dan berjabat tangan denganku. Kamu, anak muda tak dikenal, berani sombong di depanku? Kau dengar? Anakku dan Tuan Qin sudah minum bersama. Cowok murahan ini tidak ada artinya. Cepat pergi. Jangan menodai Tuan Qin, demi anakku. Pantasan Jingjing bisa menikah dengan baik. Ternyata karena punya hubungan dengan Kin Group. Si tampan ini benar-benar buta. Berani macam-macam dengan keluarga Wang. Proyek Kin Group? Tuan Qin memuji kamu, bandingkan latar belakang denganku, Aksa. Kalian pantas. Tuan Qin, hadiah 1 truk yang Tuan perintahkan, sudah diturunkan di pintu. Kamu bilang Tuan Qin menghargaimu, lalu, kamu tahu siapa aku? Kamu panggil dia apa? Tuan? Tuan Qin? Buka matamu yang buta itu. Lihat baik-baik, ini dia. Pemimpin grup Qin Lie, Tuan Qin proyek, yang katanya kamu menangkan, karena kemampuan proyek Dongjiao yang kamu ambil, 3 bulan yang lalu sudah ditentukan untuk diberikan kepada perusahaan langsung. Tuan Qin kamu, cuma pakai koneksi numprit proyek pendukung. Sisa-sisa dari pemasok berani juga sombong di sini mengaku menang proyek sendiri. Tidak mungkin. Aku jelas sudah berjabat tangan dengan penanggung jawab proyek. Itu mahasiswa magang yang bertanggung jawab pembelian. Kamu bahkan belum pernah bertemu orang yang sebenarnya berani juga ngaku pernah minum dengan Tuan Qin. Sungguh bosan hidup.
Tuan Qin. Tadi, aku buta mata aku yang mulut lancang. Mana aku tahu, ternyata bapak suami dari Mengying. Bapak orang besar yang berlapang dada, jangan mempermasalahkan dengan aku yang pikun ini. Kakak ipar, aku salah. Tadi aku seperti hilang akal, makanya bicara kasar sama bapak. Jangan diambil hati. Mulai sekarang, aku dan Wang Qiang sepenuhnya nurut sama bapak. Tuan Qin, akulah yang bodoh, tidak kenal orang besar. Itu Wang Qiang yang membual, bukan urusanku. Mohon bapak, beri kelonggaran, jangan batalkan kerjasama dengan keluarga kami. Cukup, hak pasokan untuk proyek Dong Jiao. Sekarang dibatalkan, Xiao Yue beritahu Departemen Hukum, segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Wang. Selidiki biaya palsu mereka sebelumnya. Jangan, Tuan Qin. Itu adalah nyawa keluarga kami. Saya salah. Saya tidak akan berani sombong lagi. Tadi kalian bilang, Ying itu wanita miskin dan janda, bilang anaknya tidak sah. Tidak. Tuan Qin, saya hanya bicara sembarangan. Mengying adalah kebanggaan keluarga kami. Anda adalah penolong keluarga kami. Ying sengaja menyiapkan satu truk hadiah. Tadinya saya ingin memberi kalian muka, tapi sekarang lihatnya. Kalian yang serakah uang, mulut busuk hati jahat, tidak pantas. Hadiahnya bawa kembali dan sumbangkan. Jangan, kakak ipar. Kami tahu salah. Beri kami satu kesempatan lagi. Bu, Ying, ayo pergi. Jangan biarkan orang-orang ini mengotori mata. Kamu kayak aja sombong, aku lawan kamu. Lemparkan dia keluar. Tuan Qin bilang, berani mendekati nyonya muda selangkah lagi, lumpuhkan. Terima kasih, suami. Melindungi kamu dan ibu adalah kewajiban. Ma, mulai sekarang, jangan bergaul dengan keluarga tante lagi. Aku tahu. Ying. Xiao Qin benar-benar orang besar. Ma Qinli memang orang terkaya di kota Jing. Ying, menurutmu, hari ini aku penampilanku bagaimana? Dan. Datang tepat waktu, menampar cepat dan tepat. Lebih memuaskan daripada di sinetron Nilai Sempurna. Kalau nilai sempurna, apakah bisa menepati janji? Janji apa? Aku ingin memberitahumu sejak awal ini bukan sekadar perut ganti apalagi iseng belaka. Yang kuinginkan adalah dirimu, Xiao Mengying bersamamu dan anak kita seumur hidup. Jadi, maukah kau menikah denganku? Gadis bodoh, melamun apa? Menantu sebagus ini susah dicari. Ibu 100% setuju. Cepat jawab. Aku bersedia. Tuan Qin, Lie, Nona Xiao Mengying. Kalau sudah yakin, silakan tanda tangan di sini. Kita benar-benar sudah menikah. Iya nih, anak tua di rumah kita akhirnya ada yang mau menerima Ying. Mulai sekarang, kau putriku sendiri. Anak nakal ini kalau berani macam-macam sama kamu ibu yang akan menghajarnya dulu. Ya ampun, anak manjaku, kau bilang kau hamil besar. Ngapain naik setinggi itu? Aku tidak apa-apa, Bu. Cuma, ada 2 buku kayaknya di sini. Aku cari-cari. Kau cari barang, panggil Alie atau pembantu, naik setinggi itu, kalau terjadi sesuatu. Iya, aku tahu. Sudahlah, Bu, suruh orang masak sup ginseng. Menjelang melahirkan gini memang harus banyak tambah energi. Biar nanti melahirkan lancar. Makasih, Bu. Kayaknya aku mau lahiran. Cepat, Alie, istrimu mau melahirkan. Cepat, antar dia ke rumah sakit. Ying, ada yang tidak nyaman? Pak Qin, Bu, seminggu setelah melahirkan, semua indikator stabil. Siang ini, sudah bisa pulang. Baik, Ying, ibu sudah pesankan pusat perawatan ibu dan bayi mewah terbaik di kota Jing. Setelah pulang, Alie akan menemanimu. Terima kasih, Bu. Tapi Qin Lie harus kembali ke kantor, jadi tidak perlu pergi, kan? Aku menemanimu.
Tuan Qin di kantor sudah menumpuk beberapa miliar pesanan besar, menunggu Anda kembali menanganinya. Pindahkan semua dokumen ke sini. Tuan Qin itu bisa setinggi beberapa meter tumpukan dokumen. Ampuni saya, Pak. Kalau begitu, lebih baik kamu kembali ke kantor. Mana ada pesanan yang lebih penting darimu dan anak? Gaji akhir bulan naik, bonus tahunan 2 kali lipat. Tenang, Nyonya. Demi Tuan Qin, saya rela melakukan apa saja. Saya akan segera pergi. Makanan pemulihan Anda sudah diantar. Tuan Qin, silakan pilih. Pergi, Xiao Yue. Bersihkan semua itu. Satpam. Tidak menyangka di pusat perawatan ada kejadian seperti ini. Nyonya, jangan marah. Tuan Qin sudah menunjukkan pendiriannya. Setia hanya untuk Nyonya. Kenapa diam? Panggil polisi. Bereskan barang-barang. Apa yang kau lakukan di sini? Menunggu orang lain merebut suami setiamu? Sayang sudah lewat masa nifas. Kita bisa kan? Lagi apa? Bayi masih tidur di sini. Si kecil sekarang, lebih penting dari aku. Iya dong. Kenapa nggak tidur lagi? Aku mau kerja. Di rumah aja kan enak, bosan? Apa ada yang kurang ajar bergosip? Enggak. Aku pikir setidaknya aku juga seorang sarjana. Tapi setelah lulus, belum pernah kerja. Hampir ketinggalan zaman. Ya tidak perlu kerja. Mengurus anak sudah capek, kalau kamu bosan, temani aku ke pesta, seminar industri dan sebagainya. Kerja itu capek. Tapi aku tidak ingin hanya menikmati hiasan tanpa nilai sosial. Lebih penting menjadi teladan untuk bayi. Benar-benar mau? Sungguh. Oke, aku setuju. Aku atur kamu masuk ke perusahaan Qin. Tapi syarat dulu. Aku tidak ingin orang lain tahu siapa aku dan mendapat perlakuan khusus. Aku ingin mulai dari bawah. Gak bisa ngapa-ngapain kamu. Kerja sebisanya sudah cukup, kalau ada masalah, pasti hubungi aku. Tahu. Cuma kerja, bisa apa sih? Kamu cepat masuk dulu. Nanti banyak orang lihat, gak enak. Aku cuma di luar negeri belajar beberapa tahun. Kakak Lie ternyata sudah menikah dan punya anak, menikahi wanita desa yang janda. Tapi gak apa-apa, Kakak Lie. Aku akan buat kamu tahu siapa yang seharusnya kamu nikahi. Perlakuan untuk karyawan baru, Qin sangat baik. Manajer tertawa seperti dapat emas batangan. Kata Tuan, status Anda terhormat, kenapa mau turun pangkat ke departemen kami? Selamat datang. Aku baru pulang dari luar negeri. Masuk Qin pastinya harus duluan di level bawah untuk memahami situasi. Supaya bisa barang bekas yang ngerebut tempat orang lain usir. Kata Tuan benar. Meja kerja sudah dibersihkan untuk Tuan. Lihat apa lihat? Anak baru, sana pergi ke sudut. Pak Manajer, sama-sama karyawan baru. Tuan membedakan seperti ini, apa karena latar belakangnya bagus, Tuan mau menjilat dan cari muka. Kamu si pendatang baru. Baru datang sudah tidak patuh. Kamu kira dirimu juga, seorang putri bangsawan, ya? Ada tempat untukmu saja sudah bagus. Betul, Nona Jiahui, putri bangsawan asli. Dengan terpaksa masuk departemen kita, dia saja tidak bersuara. Seharusnya tidak ada rekrutan baru. Setahu saya, perusahaan Qinshi merekrut minimal harus lulusan S2, kan? Nona Xiao, lulus dari universitas terkenal mana? Universitas apa, Nona Jiahui? Jangan bercanda. Si Xiao Menging ini cuma lulusan universitas abal-abal. Entah pakai cara apa sampai bisa masuk departemen kita. Setinggi apapun pendidikan, budi pekerti rendah, tetap membuat orang tidak bisa dihormati. Saya sudah menikah. Kalau masih buat fitnah tentang saya, langsung lapor polisi tuduh kalian fitnah. Masih berani bicara soal menikah? Lihat bagaimana aku membongkar kamu. Kalau sudah menikah, berani bilang, siapa suamimu? Katakan saja. Kami tidak akan ganggu kamu lagi. Baru masuk kerja sudah buka identitas.
Orang lain pasti bilang Qin Lie pilih kasih. Kenapa tidak bisa bilang? Kepala. Nona Jiahui, Dia kan mau bertahan? Berkas-berkas bulan ini milik saya semua, beri dia kerjakan. baik. Dengar, cepat terima. Ini dari Nona Jiahui, kesempatan untukmu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kamu gila. Ini laporan yang direvisi sepanjang malam. Aku tidak puas. Qiao Jiahui, ini adalah dokumen perusahaan yang penting. Kamu bilang robek, langsung dirobek. Ya sudah, aku robek. Apa kau punya bukti kalau aku yang robeknya? Aku tidak melihat. Jelas-jelas kau sendiri yang tidak mengerjakannya dengan baik. Mau menyalahkan Nona Jiahui. Kalau bodoh, jangan lakukan hal keji. Membantumu kerja karena aku ingin belajar. Kau pikir aku takut padamu? Xiao Mengying, kamu tunggu saja. Aduh, gila, yang harus ketemu hari ini. Itu lagi deh, si Direktur Zhao yang botak dan norak itu. Gue nggak akan pergi, mati pun nggak. Gue juga enggak. Di mata si tua mesum itu, nggak pernah ada urusan serius. Xiao Mengying, ini kamu yang cari sendiri. Xiao Mengying, biasanya kamu kan suka pamer? Duh, klien ini lo aja yang urus. Iya dong. Membuktikan kamu bukan pemalas. Jangan jadi pengecut, ya. Lo aja. Jangan bikin ribet semua. Setuju. Tugas ini emang buat dia. Anak baru, cantik juga, ya? Kakak Lie, Komisioner Qiao, di perusahaan, panggil saya Direktur Qin. Baik, Direktur Qin. Hei, Direktur Qin, saya hendak melapor kepada Anda Xiao Mengying di departemen kami. Mendengar ada Direktur Zhao dari Dingsheng. Seperti lalat melihat kotoran, berebut ingin pergi, saya menasihatinya 2 kali. Dia malah bilang, Direktur Zhao murah hati. Bernegosiasi dengannya baru enak. Kamu kan tahu Direktur Zhao itu terkenal mesum. Dia suka memilih gadis muda. Dia malah semangat ke hotel. Katakan, jelas Anda tidak tahu. Biasanya di departemen, dia suka mendekati laki-laki. Menurut saya, dia jelas mengincar Direktur Zhao yang kaya, mau memanjat ke cabang tinggi. Ke hotel. Hei, Direktur Qin, Bagaimanapun ini bisnis saya ikut. Zhao Deli dari Dingsheng. Di kamar berapa? Direktur Zhao, sekarang, dia sedang tidak nyaman. Tuan Qin bertanya, cepat katakan. 308. Tapi suaranya keras di dalam. mungkin sedang memeluk si tua mesum bermanja-manja. Begitu kakak Lie melihatnya pasti langsung memecatnya. Tunjuk jalan. Silakan lewat sini. Aduh. Aduh. Kamu genit, kamu menerkam. Kamu pikir aku datang sendirian, aku ini lemah? Tolong, jangan pukul, aku salah. Kaget aku. Orang sampah yang main kuasa dan seks, Qin tidak akan bekerja sama, bawa ke kantor polisi, lihat apa lagi yang dia lakukan, perbuatan kotor macam ini. Itu Tuan Qin. Ampuni aku, Tuan Qin. Kamu juga. Padahal tahu ada masalah, kamu tetap datang. Aku tidak datang dengan sukarela. Nona Qiao dan rekan kantor bersekongkol, tugas yang panas ini jatuh ke tanganku. Bukan aku, kakak Lie, aku tidak. Karena Komisaris Qiao begitu perhatian pada pekerjaan, maka ke depannya, Xiao Mengying, tugas di luar akan diserahkan padamu. Aku? Ya, Pak Qin. Kamu. Kedepannya, meskipun kamu rasa bisa menanganinya, jangan ambil risiko. Aku pasti ada persiapan kok. Tetap tidak boleh. Kamu tidak pikirkan aku, pikirkan juga anak kita. Gimana kalau dia tahu? Kok sekarang jadi cerewet?
Nyonya sedang apa? Tuan Qin, Nyonya sekarang seharusnya sedang bekerja di bawah. Oh. Tuan Qin, jika Tuan ingin bertemu Nyonya muda, mending suruh pengasuh membawa Tuan muda ke kantor untuk menemui Nyonya muda. Dengan begitu Tuan punya alasan untuk pergi menemui Nyonya muda. Tuan Qin. Baiklah, lakukan saja. Kenapa kau membawanya ke sini? Ini kantor, pengaruhnya tidak baik. Nyonya muda. Tuan muda terus menangis. Kami juga tidak ada cara lain. Nyonya tua bilang, perusahaan Qin memiliki ruang bayi mewah memudahkan karyawan yang punya anak. Dengar sembunyi-sembunyi keluar ngapain? Kiao Jiahui, jaga mulutmu. Di lantai atas sudah ada ruang ibu dan bayi. Pelatihan orientasi sudah jelas, karyawan hamil dan yang membawa balita bisa mengajukan penggunaan. Ini adalah hak yang wajar bagi ibu. Ruang ibu dan bayi dijaga petugas. Aku bawa ke sana jadi tidak akan menangis di area kantor. Tidak mengganggu pekerjaanmu sedikit pun, karena perusahaan Qin sudah menyediakan tempat ini, artinya mendukung karyawan, menyeimbangkan kerja dan keluarga. Bukan urusanmu untuk mengomel. Perusahaan memberi kemudahan bagi ibu itu manusiawi bukan? Untuk kalian bergosip di sini. Kalian ngapain? Kiao Jiahui, lepaskan anakku. Lepaskan tuan muda. Mau rebut apa? Xiao Mengying, apa kau pikir anak yang kau lahirkan adalah pewaris keluarga Qin? Anak haram macam apa? Berani-beraninya kau bawa ke perusahaan. Kembalikan anakku. Warisan katanya. Anak haram ini, apakah benar anak kandung suaminya? Belum tentu. Haha, jangan sembarangan menuduh. Anak ini adalah anak suamiku. Kiao Jiahui, kembalikan anakku. Anak sialan ini seharusnya tidak pernah dilahirkan. Berani-beraninya kau bawa dia keluar pamer kemana-mana. Jangan salahkan kami. Kiao Jiahui, kau berani menyentuhnya? Aku tidak akan memaafkanmu. Mau mengancam siapa? Percaya atau tidak, sekarang juga kami bunuh anakmu. Tuan muda, rekan kerja Nyonya muda ingin mencelakai tuan kecil, cepat datang selamatkan anak itu. Rapat luar negeri mau mulai. Tuan Qin, Anak saya hampir dibunuh. Mau rapat apa lagi? Xiao Mengying. Meskipun kamu adalah jelmaan rubah betina, terus kenapa? Kalau anak haram ini hilang, kamu masih bisa naik derajat karena anak? Berbuat seenaknya? Tidak. Tuan muda. Nona Jiahui. Pak pimpinan, kumohon, tolong selamatkan anakku. Nona Jiahui, anak haram ini, kalau celaka di tangan Anda juga susah menjelaskan. Apa maksudmu? Sebaiknya Anda serahkan dia pada saya. Kalau dia tidak sengaja jatuh ke lantai, terluka, itu bukan salah siapa-siapa, kan? Benar juga. Wang Bohuai, mau apa kamu? Jangan macam-macam. Berani sekali kau, berani sentuh anakku. Tidak apa-apa, aku di sini. Hari ini, semua yang hadir satu persatu semua dipecat. Itu Tuan Qin. Jangan pecat aku. Direktur Qin perusahaan Kiao dan Qin masih ada proyek kerjasama. Nona Kiao, proyek itu didapatkan ayahmu dengan susah payah memohon-mohon. Kau menyentuh kesayangan Tuan Qin masih berani menjadikan itu sebagai modal. Seret dia pergi. Tidak, Mas Qin. Kita teman kecil demi masa kecil kita. Teman kecil? Apa aku akrab denganmu, menyakiti anakku, mencari mati? Tuan Qin, kami buta tidak tahu itu Tuan muda. Semua itu tipuan Kiao Jiahui. Benar, semua itu ide jahatnya kami tertipu. Tidak bisa membedakan benar salah. Satu persatu bodoh dan jahat, bawa pergi. Manajer Wang mau kemana? Tuan Qin, aku juga dipaksa oleh Kiao Jiahui dipaksa. Memaksamu melempar anakku dari lantai? Hancurkan dia. Tuan Qin, ampuni aku, Tuan Qin. Ying, kau tenang saja. Aku akan membuat semua orang tahu. Anakku, Qin Lie, tidak boleh disentuh.
Baru saja menidurkannya, besok harus periksa ke rumah sakit. Tuan kecil hari ini hampir kejang karena ketakutan. Sepanjang perjalanan pulang dia terus menangis, susah ditenangkan. Sudah kulihat sejak awal gadis keluarga Kiao itu, bukan orang baik, sejak kecil sudah penuh tipu daya. Orang tuanya juga bermimpi menikahkannya dengan Li Mimpi. Tidak kusangka sekarang berani sekali sampai mencelakai cucuku tersayang. Kali ini harus memberi pelajaran pada keluarga Kiao. Tenang saja, Bu, aku sudah menghentikan semua kerjasama dengan Kiaos. Kiaos tidak akan bertahan lama. Ying, anak kena trauma berat. Malam ini kalian berdua awasi dia. Ya, aku tahu. Alasan Kiao Jiahui berani begitu bikin sombong. Karena dia yakin orang lain tidak tahu Xiaomin adalah anak keluarga Qin. Kalau tidak hari ini, kau di kantor akibatnya tidak terbayangkan. Sudah waktunya mengadakan pesta 100 hari. Semua orang di Jing City harus tahu. Penerus Qin siapa sebenarnya? Minum yang hangat lalu tidur. Tidak mau minum. Ini bukan salahmu. Orangnya sudah diurus, anaknya juga baik-baik saja di sini. Setiap kali memikirkan mereka, hampir saja membuang Xiaomin ke bawah. Tenang. Aku akan membuat mereka membayar. Malam ini aku jaga anak nakal ini, besok kita pergi ke rumah sakit bersama. Bukankah besok kamu masih harus pergi ke Gangcheng untuk negosiasi kontrak? Istriku sudah tidak senang. Saat ini, kalau tidak menunjukkan kasih sayang sebagai ayah, istriku sayang, bagaimana kalau marah seperti singa betina? Aku tidak segalak itu. Kalian bagaimana jadi orang tua? Kenapa baru sekarang membawa anak ke rumah sakit? Anak ini perutnya penuh angin. Karena gak bisa buang angin, makanya rewel terus. Dia kaget kemarin. Tidak apa-apa. Biar saja, dia tangguh. Ibu baru memang gampang panik, tapi ayahnya harus lebih perhatian. Pulang nanti lihat video belajar senam, buang angin, cepat lakukan pada bayi. Aku akan melakukan senam buang angin untuk bocah ini. Kenapa? Masa Tuan Qin tidak bisa melakukannya? Bisa? Ayo lakukan, jangan lamban. Tuan Bapak pegang kaki tuan kecil saja, dorong perlahan. Bagaimana kalau lihat tutorial lagi? Dia tidak rewel kok. Hei. Tidak perlu. Hahaha. Ying, dulu sifat silly itu, ibu benar-benar khawatir dia akan seperti ini seumur hidupnya. Kamu yang membuatnya punya anak, keluarga Qin punya penerus, ibu berterima kasih padamu. Ibu aku juga karena datang ke keluarga Qin baru, memiliki ibu yang sangat menyayangiku, punya anak dan juga dia. Jelek banget. Xiao Menying, udah milih lama. Si kecil ini pakai apapun sama aja. Wah, lagi milih baju buat cucuku ya? Bu, yang ini gimana? Aduh, cucuku tersayang pakai ini, pasti bagus. Ibu juga punya hadiah buat kalian. Ini liontin giok hitam, pusaka dari kakek buyut Alie, untuk keselamatan. Kalung emas, dari istana. Kap nama dari batu darah ayam pesanan khusus. Bu, kebanyakan. Ini masih kurang. Xiaomin adalah cucu satu-satunya dari keluarga Qin selama 10 generasi. Saya sebagai neneknya, kasih dia sesuatu. Kenapa? Bukan cuma dia, ibu juga sudah siapkan untukmu perhiasan dan gaun. Nanti kamu lihat juga. Lihat enggak? Mama dan nenekmu, sekarang semuanya pilih kasih. Ayahmu sebesar ini, berdiri sini aja nggak dilihat. Memang pilih kasih, kenapa? Xiaomin pasti sudah lapar. Ibu antar dia minum susu dulu ya. Jangan bilang ibu nggak bantu kamu. Beneran cemburu sama anakmu? Iya. Kalau gitu aku hibur kamu. Sekarang aku nggak cemburu lagi. Aku pengin kamu. Karena aku diusir dari Qin. Kiao sekarang berada di ujung tanduk. Xiao Mengying, aku nggak akan melepaskanmu. Kamu Fu Sicheng, mantan pacar pertama Xiao Kamu?
Xiao Mengying sekarang hidupnya tidak begitu baik. Bukankah dia dengan pria brengsek itu sudah bercerai? Sepertinya kamu belum tahu Xiao Mengying menikah lagi dengan keluarga kaya. Sekarang setiap hari hidup tergantung pada suasana hati suaminya. Mertuanya juga memperlakukannya seperti pembantu, sering dipukul dan dimaki. Apa? Dia sangat merindukanmu sekarang. Kalau kamu, apakah kamu ingin kembali menjalin hubungan dengannya? Meskipun aku mau, bagaimana? Bukankah dia sudah menikah lagi? 3 hari lagi anaknya mengadakan pesta 100 hari ini undangan pestanya. Tuan Qin selamat atas kelahiran putra. Semoga putra kecil sehat di usia 100 hari. Tuan Qin sangat beruntung. Tuan Qin, Nyonya Qin selamat, selamat. Mengying, Fu Sicheng, kenapa kamu di sini? kudengar anakmu 100 hari sengaja datang untuk memberi selamat. Siapa dia? Dia tetanggaku waktu kecil. Teman masa kecil. Kapan diundang? Tidak bilang padaku. Bukan aku? Tidak ada hubungannya dengan Mengying. Aku sendiri yang datang. Tuan Qin, Wakil Direktur Haicheng sudah datang. Aku pergi sebentar, segera kembali. Mengying, aku tahu selama ini kamu hidup tidak mudah. Bagaimana caramu masuk? Minum ini dulu, nanti ku beritahu. Kakak Lie, lihat, mereka begitu akrab. Sepertinya seperti mantan kekasih yang masih ada perasaan. Pergi. Setelah lama tidak bertemu, ayo bersulang. Aku sedang bertanya padamu. Sekarang bisa bilang, Tuan Qin terus melirik ke sana. Takut istri kabur dengan mantan kekasih? Wakil Direktur, bersulang. Xiao Mengying, minum airku, bahkan dewa pun datang, harus patuh. Mengying. Mengying. Mengying, aku ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sendiri denganmu. Baik. Orangnya mana? Tuan Qin, maksud Anda istri Anda? Dan pria yang tadi bercengkerama dengannya? Aku melihat mereka berdua pergi bersama dari aula. Tuan Qin, Nyonya muda, tadi memang pergi dengan pria itu. Aku baru lihat mereka berdua bergandengan tangan pergi. Sangat mesra. Sama sekali tidak peduli pada semua tamu di aula ini. Nama baik keluarga Qin, loh. Tuan Qin, CCTV menunjukkan Nyonya muda dituntun oleh pria itu keluar melalui pintu samping. Maaf, ini mungkin lancang, dia dengan mantan kekasihnya tidak menjaga jarak sama sekali. Bisa jadi anak itu bukan juga darah daging Tuan Qin. Orang dari kelas bawah memang liar, tidak punya sopan santun. Siapa tahu sudah lama berselingkuh, menikah dengan keluarga Qin hanya demi uang. Pesta 100 hari ini, jadi bahan tertawaan. Cukup. Siapa lagi yang berani bicara sembarangan akan kusuruh dia lenyap sekarang juga? Segera cari tahu. Ya, Tuan. Mengying, aku sangat merindukanmu. Merindukanku? Saat kau menikah dengan bajingan Li Huanzong itu, aku terima kau bercerai, kupikir aku punya kesempatan, tapi kau malah menikah dengan kapitalis munafik itu Xiao Mengying. Apa kau begitu butuh pria? Menikah 2 kali, tapi tidak pernah sekalipun memikirkan aku, Frua? Tapi terlambat juga tidak apa, bukankah kau bilang merindukanku, uang yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa mendapatkannya nanti, ikut aku, lebih baik daripada hidup di bawah tekanan keluarga Qin. Tuan Qin, kami menemukan Nyonya muda. Di mana?
Pergi ke kamar. Tunggu, Tuan Qin. Orang tuaku akan segera datang untuk meminta maaf. Aku dulu tidak tahu diri. Tunggu beberapa menit lagi. Lepaskan. Pergi. Mengying, aku akan membuatmu tahu siapa pria sejati. Lepaskan. Aku. Lepaskan. Bagaimana perasaanmu? Bingung dan tergoda? Bawa dia pergi. Ying, kau bisa dengar aku bicara? Panas sekali. Sejuk dan nyaman. Dia memberimu obat? Berani-beraninya kamu ikut dia? Siapa aku? Qin Lai. Panggil suami. Suami. Ada apa sebenarnya? Aku minum anggur yang diberikan Fu Sicheng. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa. Sudah semuanya diakui. Fu Sicheng sudah mengaku. Undangannya diberikan oleh Qiao Jiahui, obat di dalam anggur. Dia juga menyuap pelayan untuk menaruhnya. Tinggal menunggu nyonya kecil dipermalukan. Ayo. Bagaimana bisa begini? Fu Sicheng si brengsek, bahkan urusan kecil begini pun tidak bisa selesaikan. Nona Qiao, mau kemana ini? Aku mau minta maaf pada orang tuaku. Tidak usah cari. Tuan Qin, apakah Jiahui tidak tahu diri dan membuat Anda marah? Kami minta maaf. Kami bayar denda. Tuan Qin, anak kecil main-main, Anda orang besar, sudilah berlapang dada. Anak kecil? Tuan Qiao, coba dengar sendiri, bagaimana putri Anda menyuap pelayan untuk menaruh obat, bagaimana menghasut orang untuk mencelakakan nyonya muda, Qiao Jiahui yang memaksa saya, dia bilang asal sudah tidur dengan Xiao Mengying, Tuan Qin akan menceraikannya. Obatnya dari dia, undangannya juga dia berikan. Tuan Qin, dia memberi saya 10.000, suruh saya menaruh obat ke dalam minuman, nyonya itu, botol obat masih di saku saya. Tuan Qin, ampun, Jiahui hanya hilaf, keluarga Qiaoshou akan jadi budak Anda? Jadi budak? Putrimu hampir membunuh anakku, nyaris tewas, membuat istriku diracun dan dihina. Apa itu cukup? Tuan Qin, Qiao Corporation masih bekerja sama dengan Qin Corporation. Kami akan melepas saham, mohon lepaskan Jiahui. Qiao Corporation, hubungi bagian hukum, bekukan semua aset Qiao sekarang juga. Kakak Lie, aku salah, aku tidak akan berani lagi. Aku cemburu pada Xiao Mengying, ampuni aku, ampuni keluarga Qiao. Saat kau mencelakai istri dan anakku, tidak terpikir hari ini, kami mampu bayar. Salah mendidik anak harus tanggung risiko, keluarga Qiao besok terhapus dari Jing City. Soal hari ini, siapa yang berani sebarkan sepatah kata pun, akibatnya sama seperti keluarga Qiao. Kamu ngapain? Nanti ketahuan orang. Gak enak. Terus kenapa? Semua orang di kantor sudah tahu, aku ini suami yang nurut sama istri, dan jemput istri pulang kerja. Ini aku jadi contoh bagi karyawan yang sudah menikah. Ayo, Ying, kamu capek ya kerja? Ini sup ikan yang khusus aku masak untukmu. Terima kasih, Ibu. Kenapa? Perutku tidak enak. Mau ke rumah sakit? Enggak kok. Mungkin agak masuk angin. Enggak apa-apa. Jangan-jangan hamil lagi? Ibu, keluarga Qin 10 generasi hanya punya satu putra. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Coba tes. Kan tahu. Gimana, Ying? Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Ayo, lanjut makan. Aku hamil. Beneran hamil? Keluarga Qin kita. Kutukan hanya punya satu anak laki-laki selama 10 generasi, sama Ying ternyata kandas. Beneran nggak boleh makan. Enggak, aku mau makan. Aku cuma ingin makan malatang. Malatang itu nggak bersih, dokter sudah bilang, nggak disarankan buat ibu hamil.
Cuma sekali ini. Sekali aja, boleh kan, Mas? Oke, makan. Tapi ingat, cuma sekali. Hehe, aku tahu. Mas yang terbaik. Hei, Kiao, kapan bayar uang keamanan? Kami bisnis kecil. Beneran nggak ada uang buat bayar. Nggak punya uang juga nggak apa. Aku lihat anak perempuanmu, cantik juga. Suruh dia temani kami berdua. Main kartu semalaman, uang keamanannya dianggap lunas. Kalian mau apa? Ganti tempat lain aja. Berakhir seperti ini, mereka pantas dapatnya. Kiao Jiahui cari masalah sendiri. Orang tuanya nggak bersalah. Lapor polisi aja. Qin Min, Qin Yu, kalian berdua bocah nakal, berhenti. Hari ini kalian harus makan nasi ini. Bu, masakanmu itu masakan buruk, siapa yang berani makan? Kemarin dahuang tetangga mencuri makananmu, lesu selama 7 hari, aku tidak mau jadi dahuang kedua. Omong kosong, itu dahuang sendiri yang mencuri sosis kadaluarsa, tidak ada hubungannya dengan masakanku. Cepat kembali, atau nanti malam tidak boleh nonton kartun. Ini pertunjukan apa? Aku baru masuk, sudah melihat kalian kejar-kejaran. Tanya mereka. Aku bangun pagi-pagi rebus iga dan goreng telur, sibuk sepanjang pagi, tapi dua bocah tak tahu diri ini, tidak mau mencicipi sedikit pun. Hahaha, pantas saja. Apa maksudmu tertawa? Jadi kamu juga merasa aku masakanku tidak enak? Aduh, cucuku sayang, cepat sini pijat kaki nenek, tadi petik sayur pinggangku pegal. Bu, kamu juga membela mereka. Sudahlah, jangan marah. Kamu masak apa enak? Aku lihat. Telur ini terlalu kering karena sausnya habis. Coba cicipi, aku pakai kecap asin dan saus tiram, enak sekali. Bagaimana kalau tidak usah dimakan? Menurutku lumayan enak. Kamu tidak keberatan? Qin Min dan Qin Yu, dua bocah itu, sekarang pilih-pilih, nanti 10 tahun lagi, sayapnya sudah keras, tetap akan pergi merantau. Hanya aku, yang akan selalu menjaga kamu, nanti kita tua, gigiku ompong, takut nanti, kamu mengeluh aku makan terlalu lambat? Aku tidak akan meremehkan kamu. Mulai sekarang aku akan belajar masak, setiap hari masak untukmu.